Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Selamat datang kembali di Arabic on Air, podcast YouTube Darullah Al-Arabiyah. Di episode Arabic on Air kali ini, kita kembali lagi mendengar langsung cerita dari salah satu mahasiswi program Idad Mualimin. Program Idad Mualimin yang merupakan salah satu program Darullah Al-Arabiyah, yang merupakan program profesi yang mencetak pengajar berkualitas dan profesional dalam 1 tahun. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan tentang prosesnya, perjuangannya, dan perubahan yang dirasakan oleh salah satu mahasiswi program Idad Mualimin selama mereka belajar di sini. Karena ternyata belajar di Idad Mualimin itu bukan cuma soal bisa bahasa Arab, tapi juga soal membentuk mindset, kesiapan mengajar, dan menyiapkan masa depan. Nah, biar nggak penasaran, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Ada Ukti Dahayu Marsha Akila. Ahlan wa sahlan Ukti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam, mungkin bisa dikenalkan dulu nama, asal, dan sudah berapa lama Ukti belajar di program Inat Mualimin ini? Bismillah, nama ana Dahayu Marsha Akila, asal Pekanbaru. Hmm, ana sudah belajar di Darul Lughah Idad Muallimin Darul Lughah Al-Arabiyah sekitar 6 bulan kira-kira atau 7 bulan. Oh ya, Masya Allah. Nah, baik. Kita agak kembali ke masa di awal ya, di mana sebelum Ukti bergabung di program IDAD ini, waktu pertama kali dengar program IDAD Mualimin, apa yang langsung terlintas di pikiran Ukti waktu itu? Uh, yang langsung terlintas di pikiran ana, uh, jujur belum ada gambaran karena memang belum pernah dengar, dan yang ngasih tahu informasinya dari Umi, dari teman-teman Umi. Oh, begitu, Masya Allah. Namun pada akhirnya yang bikin Ukti memutuskan untuk ikut program ini, kenapa? Apakah karena ingin memperbaiki bahasa Arab, ingin jadi pengajar, atau mungkin Ukti memiliki alasan yang lain? Yang pertama karena memang Ana mencari yang pertama karena Ana memang mencari tempat untuk belajar bahasa Arab. Mm-mm. Yang kedua, Ana sempat daftar di tempat lain yang idat persiapan bahasanya itu 2 tahun. Qadarullah, Mm-mm. dan dapat Darul Lughah ini yang ternyata cuma 1 tahun dan lebih efektif gitu, lebih cepat. Oh, Masya Allah. Namun sebelum mendaftar, sebelum bergabung, sempat ada rasa ragu, ragu mungkin karena kemampuan bahasanya, atau karena waktunya, karena selama 1 tahun, atau hal lain mungkin, Ukti. Iya, ragu karena pertama jauh dari rumah juga, karena rumah Mm-mm. di Lombok. Terus yang kedua juga karena kan Darul Lughah ini bukan tingkatan kuliah. Jadi Mm-mm. awalnya ragu karena udah ketunda start juga kemarin. Mm-mm. Dengar-dengarnya kan ketat ya. Pikiran Iya, Umi iya, ya gitu. Itu yang bikin Masya Allah. Wah, jadi memang itu yang sempat bikin Ukti ragu ya. Namun hari-hari awal masuk ke Idad Mualimin itu rasanya gimana? Lebih ke kaget, tertantang, atau malah makin semangat untuk belajar bahasa Arabnya? terasa lebih semangat dan eh, ya nggak, rasa takut yang pernah kebayang itu hilang, kayak nggak pernah kebayang gitu. Hmm, Masya Allah. Jadi merasa lebih tertantang gitu ya, Ukti ya, untuk belajar bahasa Arabnya. Tantangan yang paling berat yang Ukti hadapi selama belajar di program ini apakah ada? Hmm, yang paling berat itu eh, menghafal menghafal Mm-mm. mufradat yang memang eh, ja- jarang didengar. Itu yang paling menantang buat anak. Oh ya, Masya Allah.
di tengah semua proses tentu pasti ada metode belajar yang mungkin akan terasa manfaatnya di balik tantangan yang Ukti rasa berat begitu ya. Jadi dari sekian banyak metode dalam kegiatan belajar, mana yang paling Ukti rasakan manfaatnya? Apakah muhadasahnya atau praktik mengajarnya atau hal lain? Yang paling terasa manfaatnya itu uh, lingkungan di sini kan kita sama-sama pakai bahasa Arab semua. Mm-mm. Jadi saling mendukung buat berbicara dengan bahasa yang benar. Itu yang Oh, paling merasakan dan gak Ana dapatin di pondok-pondok sebelumnya. Masya Allah. Ya, karena memang lingkungannya full berbahasa Arab ya, Ukti ya. Ya, sehingga memang selama proses pembelajarannya jadi jauh lebih mudah gitu. Namun ngomongin soal proses nih, Ukti, biasanya kan pasti ada hal yang melelahkan, hal yang bikin kita itu capek gitu. Apakah pernah ada momen atau pengen menyerah begitu, Ukti, dalam menjalani program IDAT ini? Terus apa yang bikin Ukti tetap bertahan sampai sekarang? Uh, Pernah waktu itu Ana hampir nyerah karena memang sudah ngerasa lelah dari titik lelah pokoknya paling Mhm. capek. Terus ingat uh, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh di sini dan bahasa Arab pokoknya kalau kita udah tuntas belajar di sini insya Allah bakal mudah buat kedepannya dan ingat orang tua juga di rumah itu sih. Masya Allah, menarik sekali Ufti. Jadi jika direfleksikan sampai titik saat ini, setelah menjalani program ini, berarti Ufti merasakan ada perubahan, insya Allah ya. Mungkin bukan cuma soal bahasa, tapi juga soal mindset gitu ya. Nah, dan kalau dibandingkan dengan sebelumnya, sejauh apa kira-kira perubahan kemampuan berbahasa Arab Ufti sebelum dan sesudah masuk ke program Idat Mualimin ini? Ana merasakan perubahan yang jauh sangat jauh kak Ukti. Mm-mm. Sebelumnya dari pondok sebelumnya Ana juga udah pernah belajar bahasa Arab cuman itu Mm-mm. kita cuman praktek eh, yang penting ngomong bahasa Arab gitu nggak nggak mikirin entah itu benar entah itu salah dan ternyata memang banyak yang anak temuin itu ternyata itu emang sesuka-suka kita aja dulu dan di sini Mm-mm. pokoknya ya berkembang bahasa nah. Oh iya, Masya Allah. Jadi eh, banyak perubahan yang dilihat selama bergabung dengan program Idan Mualimin ini ya, Ukti ya. Alhamdulillahnya. Ya, menarik sekali Ukti dari pengalaman yang sudah dijalani. Menurut Ukti, kenapa program Idan Mualimin ini bisa berdampak besar untuk masa depan seorang pengajar? Hmm, karena selain mengajarkan bahasa aja dari Lugoh juga menumbuhkan rasa percaya diri dan uh, mengembangkan kemampuan yang lain yang mendukung buat kita menjadi pengajar yang baik dan profesional. Masya Allah. Baik, Ukti. Semoga apa yang sudah dipelajari bisa diterapkan ya Ukti ya di dalam kehidupan insya Allah. Selanjutnya nanti setelah lulus nanti apakah ada harapan atau apa rencana Ukti ke depan? Apakah mau lanjut mengajar, kemudian mau lanjut studi atau ingin mengembangkan diri lagi di bidang yang lain mungkin? Rencananya Ana ingin melanjutkan studi, melanjutkan Mm-mm. ya studi Ana ke tingkat kuliah uh, Mm-mm. dan kalau memang memungkinkan sambil mengajar juga. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan langkah Ukti ya. Semoga ilmu yang didapat juga menjadi amal jariah. Amin. Semoga tercapai semuanya Ukti. Baik Ukti, mungkin ini pertanyaan terakhir. Apa pesan Ukti? Pesan terakhir Ukti buat teman-teman atau mahasiswa-mahasiswi yang masih ragu untuk ikut program IDAT Mualimin ini. Pesan Ana uh, walaupun ada ragu tapi kalau misalnya uh, yakin dengan tujuan akhirnya tuh dan kita pokoknya jangan jangan apa jangan Jangan menyerah ya. iya jangan menyerah Uti. Ya benar. Soalnya juga kita belajar di sini tuh ternyata se nggak
seberat yang di pikiran orang luar. Orang-orang luar Hmm. pikirnya berat banget dan ternyata belajar di sini tuh lebih asik gitu. Oh Nggak iya iya benar, Masya Allah. Ternyata setelah menjalani semuanya jadi terasa menyenangkan, tidak sesulit seperti apa yang difikirkan sebelum bergabung gitu, Ukti ya. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain Ukti yang mau dibagikan terkait selama belajar di program Idat Mualimin ini Ukti, yang bisa diceritakan hmm, keseruan belajarnya, bagaimana kegiatan belajarnya. hmm, apa ya? Eh, paling pokoknya belajar di sini seru karena Mm-mm. guru-gurunya juga asatid asatidah dan ustadzatnya juga Mm-mm, mm-mm. nggak yang kaku. Jadi kita nggak dibuat tertekan gitu. Belajar Oh, lebih lebih ya, ringan rasanya. Masya Allah. Jadi sekarang seandainya Ukti disuruh untuk berbicara bahasa Arab di depan umum, bagaimana Ukti? Apakah sudah lancar atau mungkin masih gemetar atau udah dengan percaya diri nih? Masih gemetar, Uting, masih dalam proses teh. Oh, Masya Allah. Semoga masih ada waktu ke depannya bisa melancarkan lagi, bisa lebih baik lagi insya Allah ya. Siap. Baik, Masya Allah. Namun selama program ini, eh, program Idan Mualimin ini yang Ukti jalankan, hal apa yang paling banyak Ukti korbankan? Hmm, yang paling anak korbankan waktu main kayaknya nanti. Oh, Nggak ada ya, waktu buat main iya, iya. sedikit. Karena memang ini masih usianya harusnya main sama teman-teman begitu ya. Namun kadar rumahnya memang harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Masya Allah, Ukti. Terima kasih banyak nih, Ukti, atas ceritanya. Dan dari obrolan kita hari ini, kita bisa belajar bahwa memang proses di dan mualimin itu tidak selalu mudah, tapi sangat bermakna dan penuh pelajaran, gitu. Jadi semoga sharing ini juga bisa motivasi buat teman-teman yang sedang belajar atau yang masih ragu untuk memulai langkahnya di dunia bahasa Arab terutama. Terima kasih banyak Ufti untuk hari ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak podcast Arabic on Air pada hari ini. Dan Idan Mualimin bukan hanya tentang bahasa Arab, tetapi juga tentang keberanian, kedisiplinan, dan kesiapan menjadi pembawa ilmu atau penyebar ilmu. Nah, baik mungkin Ufti seperti itu podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan saya Via selaku host pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.